dalam tafsir Al-Quran, bahkan berkaitan dengan kisah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad pernah memasuki universe lain. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya saya kembali lagi bikin konten di channel ini setelah kurang lebih nyaris 4 tahun vakum. Banyak yang tanya sebabnya, tapi tahulah Cak Gopar ini selalu sibuk bantuin Ultraman untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan itu. Alasannya sebenarnya lebih sederhana. Saya itu lupa password akun YouTube saya ini. Dan lebih parahnya lagi, saya males untuk ngotak-ngatik buat ngebalikin. Jadi ya sudah, channelnya ditinggal begitu saja. Sampai kemarin akhirnya entah kenapa kok kepikiran lagi. Kayaknya sayang juga kalau seumpama dibiarkan terlalu lama. Akhirnya disempet-sempetin nih saat ini, di otak-otak lagi. Alhamdulillah ketemu passwordnya, bisa login. Dan itu artinya insya Allah kita bisa mulai lagi. Tapi kali ini kita nggak akan mulai dengan hal yang biasa. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin selama ini belum pernah benar-benar kita pikirkan. Apa itu? Nah, kalian pernah nonton nggak tentang film Doctor Strange? Di film itu ada satu adegan yang cukup bikin kita mikir. Ketika tokohnya tiba-tiba keluar dari realitas yang dia kenal dan diperlihatkan bahwa dunia ini itu ternyata bukan cuma satu. But I see through you. Ya, ada dimensi lain. Ada lapisan realitas lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau konsep seperti itu ternyata sudah pernah dibahas dalam tafsir Al-Quran, bahkan berkaitan dengan kisah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad pernah memasuki universe lain. Nah, tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan, tonton video ini sampai akhir. Karena nanti di bagian akhir nanti ya, kita akan bahas satu hal yang sangat amat penting sekali. Apakah kisah yang semacam ini terkait dengan Rasulullah pernah masuk ke universe lain benar pernah terjadi atau tidak? Nah, itu kita perlu harus sikapi dengan hati-hati. Oke, dalam dunia sains modern ada satu teori yang cukup terkenal. Namanya adalah multiverse atau multi-universe. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta ini mungkin tidak hanya satu, tapi ada banyak semesta-semesta lain yang hidup berdampingan, tapi tidak bisa kita lihat. Ada yang bilang hukumnya berbeda, ada juga yang bilang pokoknya kehidupan lain di sana itu pokoknya serba beda lah. Tapi semua ini masih sebatas teori. Nah, menariknya ternyata dalam tafsir Al-Quran ada satu ayat yang seolah membuka pintu ke arah sana. Sudah selesai. Aku bikin konten ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, ini kita perhatikan bagian terakhir ayat ini, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Nah, ini teman-teman, para ulama mengatakan ini bukan sekedar tentang hal kecil yang belum ditemukan manusia, tapi bisa jadi mencakup makhluk yang tidak kita lihat, dunia yang tidak kita jangkau, bahkan realitas yang belum kita pahami. Ada banyak sekali mufassir atau ulama tafsir Al-Quran yang menjelaskan tentang makna ayat ini. Dan salah satu tafsir yang menarik datang dari seorang ulama ya, bernama Syekh Hamamizadah, yang kemarin waktu bulan puasa tafsirnya saya bahas itu dalam pengajian di sini, tafsir surah Yasin. Dalam tafsirnya beliau menyebutkan sesuatu yang jarang dibahas ketika memaknai ayat ini. Beliau menulis bahwa Allah itu menciptakan makhluk-makhluk di balik sesuatu yang disebut dengan Gunung Qaf. Nah, di balik gunung ini itu ada tanah putih berkilau seperti kaca. Dan di sana hidup makhluk-makhluk yang tidak mengenal manusia
dan manusia pun tidak mengenal mereka. Nah, seolah-olah dari penjelasannya beliau ini, mereka hidup di dunia yang sama tapi dalam realitas yang berbeda. Sama dengan dunia kita tapi dalam realitas yang berbeda. Nah, kemudian beliau juga menukil, meriwayatkan ya dalam tafsir tersebut apa? Bahwa Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj pernah melihat mereka saat perjalanan Isra Mi'raj ini. Nabi melihat sebuah kota, banyak manusia. Ketika mereka melihat Nabi, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah yang telah memperlihatkan kami wajahmu wahai Nabi Muhammad. Mereka langsung kemudian beriman. Nah, dan Nabi kemudian mengajarkan kepada mereka sholat, puasa, dan Al-Quran. Nah, ketika bertemu dengan mereka ini, Nabi kemudian bertanya kepada mereka tentang siapa sih mereka ini. Mereka pun kemudian memberi penjelasan, kami ini adalah kaum dari Bani Israel, katanya gitu. Nah, lalu mereka menceritakan asal mula mereka lebih detail. Ya Rasulullah, kami adalah sekelompok kaum dari Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salam wafat, itu terjadi perselisihan di antara Bani Israel dan muncul banyak kerusakan. Dalam satu waktu mereka pun akhirnya membunuh 43 nabi. Setelah para nabi itu dibunuh, muncul 200 orang ahli ibadah yang zuhud. Mereka ngajak manusia kepada kebaikan, melarang kemungkaran. Namun pada hari itu juga mereka dibunuh juga oleh Bani Israel. Maka tersebarlah kerusakan besar di tengah-tengah mereka, di tengah-tengahnya Bani Israel ini. Nah, kami pun keluar wahai Nabi Muhammad dari mereka dan pergi ke tepi laut. Lalu kami berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kami dari kerusakan mereka. Nah, ketika kami sedang berdoa dan meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba muncul sebuah lubang di bumi. Kami pun jatuh ke dalamnya dan kami berada di bawah bumi selama 18 bulan. Setelah itu kami keluar dan sampai ke tempat ini, dunia yang berbeda, realitas yang berbeda. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam telah berpesan kepada kami dulu, ya, jika salah seorang dari kalian melihat wajahnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, maka sampaikanlah salam dariku kepadanya. Maka kemudian mereka menjawab seperti tadi itu, segala puji alhamdulillah ya Allah yang telah memperlihatkan kami wajahmu wahai Nabi Muhammad. Nah, setelah itu kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka syariat Islam, mengajarkan Al-Quran, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka cerita panjang lebar tentang asal muasal mereka, Rasulullah pun bertanya tentang realitas-realitas yang berbeda dengan yang ada pada dunia kita saat ini nih, yang sebagian beda-beda tipis lah. Nah, katanya Rasulullah, aku kok ngelihat rumah-rumah kalian nggak ada pintunya. Kemudian mereka menjawab, ya karena kami tidak saling takut satu sama lain. Kemudian Rasulullah juga bilang, kan Rasulullah ini melihat dinding rumah mereka ini kan rata dan sama semuanya. Rasulullah tanya, kenapa kok bisa gitu? Mereka pun jawab, ya karena hati kami ya Rasulullah tidak ada perbedaan. Kemudian realitas yang berbeda lain, kok masjid mereka ini jauh-jauh banget dari rumahnya. Kenapa kok alasannya? Mereka pun menjawab, karena pahala orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh lebih besar daripada yang dekat. Jadi itu banyak realitas-realitas yang berbeda yang ditanya oleh Rasulullah dalam kitab kitab tafsir surah Yasin ini, dan semuanya banyak ditanya oleh dan banyak dijawab oleh mereka ini. Nah, sekarang coba kita pikirkan, mereka masuk ke dalam bumi tapi tidak sekedar berada di bawah tanah. Mereka masuk ke satu dunia dengan sistem hidup yang berbeda, kondisi yang berbeda, bahkan hukum kehidupan yang berbeda. Mereka ini tidak berdosa, tidak sakit ya, karena dalam dialognya itu diceritakan tidak dosa, tidak sakit, tidak saling takut ya. Jadi kalau kita pakai bahasa lainnya ya, bahasa sekarang ya, ini terdengar seperti perpindahan ke realitas yang lain, yang hari ini sering disebut dengan multiverse atau multi universe, bahwa semesta itu sebenarnya bukan satu tapi ada banyak. Nah, dalam banyak penjelasan para ulama tafsir, Gunung Qaf itu bukan sekedar gunung fisik, tapi simbol batas antara dunia yang tampak dan yang tidak tampak. Jadi teman-teman, jadi mungkin yang kita anggap dunia lain itu bukan jauh di luar sana, tapi bisa jadi sangat dekat, hanya saja terhalang oleh batas yang tidak bisa kita tembus. Refleksi yang bisa kita ambil adalah hari ini manusia itu sibuk mencari kehidupan lain di luar angkasa. Tapi mungkin kehidupan lain itu sebenarnya sudah ada
hanya saja kita tidak diberi kemampuan untuk melihatnya. Penutup, ini karena kelamaan di mobil nih, parkir. Sekarang kita itu masuk ke bagian yang paling penting. Nah, kisah yang tadi kita bahas ini memang disebut dalam beberapa tafsir Al-Quran. Tapi yang perlu kita pahami, banyak ulama tafsir yang menjelaskan bahwa kisah semacam ini itu termasuk dalam kategori Israiliyat. Apa itu? Yaitu cerita yang berasal dari riwayat Bani Israel yang masuk ke dalam sebagian kitab-kitab tafsir. Dan sikap para ulama terhadap kisah-kisah Israiliyat seperti ini itu adalah: satu, tidak boleh langsung dibenarkan; dua, tidak juga dikatakan bohong atau dusta, tapi harus disikapi dengan hati-hati. Ini katanya Rasulullah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nah, banyak para ulama yang mengkritik cerita semacam ini, bahkan tidak menerima seperti sebagian cerita yang saya ceritakan tadi itu. Artinya kisah ini itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan keyakinan pasti, tapi lebih kepada bahan renungan, gambaran luasnya ciptaan Allah, dan pengingat bahwa manusia itu sangat amat terbatas sekali. Nah, sekarang saya ingin tanya ke kalian, menurut kalian bagaimana? Apakah ini hanya cerita simbolik atau memang ada realitas lain, multi universe, yang belum kita pahami? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran banget baca sudut pandang kalian. Dan kalau kalian suka konten seperti ini yang menggabungkan misteri, ilmu, dan tafsir dalam literatur Islam, jangan lupa subscribe channel Cak Gopar ini, like dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa terus belajar bareng-bareng. Karena pada akhirnya sebesar apapun misteri di dunia ini, semuanya akan kembali pada satu hal: Allah Maha mengetahui, kita tidak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, assalamualaikum dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa baca Quran. Kalau sudah baca, sayang-sayang tidak paham.